menguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan dari SDN Sukabumi Utara 03 Petang. Di sini saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang telah saya lakukan pada hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 dengan tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 2 di kelas 6. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, semuanya anak? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Walaupun kalian masih belajar di rumah, tapi tetap kalian harus jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 5M. Ya. Pembelajaran hari ini tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Tema 1 itu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 tumbuhan sahabatku. Kemudian kita akan melakukan pembelajaran 2. Ya. Nah, sebelum kalian memulai pelajaran, tolong isi daftar hadir. Akan Bapak share di chat. Sudah mengisi daftar hadir semua ya? Sudah, Pak. Nah, sudah. Oke. Sudah, Pak. Pak, sudah. Sebelum kita mulai, tolong ketua kelasnya siapkan pimpin doa. Membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Arya. Ya, hari ini tujuan pembelajaran kita itu yang pertama adalah melalui video peserta didik mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah melihat tayangan video, peserta didik mampu merencanakan penerapan 2 kegiatan sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang ketiga, melalui mengamati gambar berbagai contoh pantun Nusantara, peserta didik mampu menganalisis berbagai patung dan cara pembuatannya, serta keterampilan yang dibutuhkan dengan tepat. Yang keempat, dengan menggunakan bahan lilin mainan, peserta didik mampu membuat model patung secara kreatif. Oke, sebelum kita mulai, kemarin kalian sudah belajar tentang Pancasila ya, Nak ya? Masih ingat tidak Pancasila? Walaupun kalian di rumah udah sekitar hampir 2 tahun ya, nggak ada yang lupa kan Pancasila kan? Pancasila itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya kalian perhatikan ini ya, Nak ya, video ini dulu. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, serta agama yang dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang yang disebut Cina dan lain-lain. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang dituangkan dalam sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila pada awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian muncullah ketidakpersetujuan dari masyarakat timur. Selain itu, Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda. Dan atas pertimbangan yang matang, maka ganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, bagaimana implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari? 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mengandung arti bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan, bukan negara yang ateis. 2. Bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan
agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap dari kita percaya akan adanya Tuhan, sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang diyakini, tanpa adanya diskriminasi. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adanya perbedaan agama hendaknya membuat kita lebih toleransi dengan tetap bekerja sama tanpa memandang agama apapun. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan rasa toleransi terhadap perbedaan yang ada dari diri sendiri. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka sendirilah yang berhak memilih karena datangnya dari hati masing-masing. Kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai. Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan. Ya, baik. Dari video yang tadi kalian saksikan, apa saja sih informasi yang kalian dapatkan? Harus saling menghargai dan toleransi, Pak. Nah, saling menghargai dan toleransi. Terhadap apa, Nak? Terhadap orang yang berbeda agama. Ya, terhadap orang yang berbeda agama. Apalagi? Tidak pilih kasih dalam berteman. Tidak pilih kasih dalam berteman. Apalagi? Menghargai orang lain berbeda agama. Menghargai orang lain yang berbeda agama. Banyak ya. Saling Itu berupa- toleran. Saling menolong, Pak. Ya, saling menolong terhadap orang yang berbeda agama. Banyak lagi ya, Nak ya. Oke. Nah, sekarang penerapan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. Perhatikan, Nak ya. Jadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tadi benar, saling menghormati antar teman yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. Yang kedua, menjaga toleransi dan selalu menjaga kerukunan antar teman. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman atau mau berteman dengan siapa saja walaupun memiliki agama yang berbeda. Jadi di kelas ini agamanya ada yang selain Islam? Natalia, Pak. Ada ya? Oke. Nah, kan walaupun Natalia bukan memeluk agama Islam, karena di sini Islamnya mayoritas, jadi tetap ditemenin. Jadi nggak boleh, Natalia karena bukan Islam nggak usah ditemenin, itu nggak boleh ya. Jadi tetap harus berteman dengan Natalia. Yang keempat tadi, menjalin pergaulan yang positif. Misalnya apa? Mengerjakan tugas sekolah dan bermain bersama-sama. Jadi kalau ada tugas kelompok, kerjakannya bersama-sama. Tapi nggak boleh kalau lagi ujian itu kerjanya bersama-sama ya. Itu namanya perbuatan curang. Yang kelima, selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung teman ataupun guru. Ya, jadi nggak boleh teman itu dihina ya, walaupun berbeda agama, itu nggak boleh. Karena dalam agama itu jelas kita harus saling mengasihi sesama manusia, agama manapun ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila itu apa aja sih? Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bangsa Indonesia itu semua warganya itu punya agama. Yang kedua, manusia Indonesia, bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi walaupun berbeda-beda, sekali lagi ya, walaupun berbeda-beda agamanya, tetap saling menghormati dan mau bekerja sama dengan siapapun. Jadi jangan orang Islam maunya bekerja sama orang Islam doang. Orang Islam menghormati sesama orang Islam doang, itu nggak boleh ya. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini nih, walaupun tetangga kalian ada yang berbeda agama, tetap kalian harus rukun ya, nggak boleh saling bermusuhan. Yang kelima,
agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ini contohnya misalkan temennya yang berbeda agama lagi main nih di rumah Tasya. Tasya lagi main sama Natalia di rumahnya Tasya. Nah, kemudian ada azan zuhur nih. Terus Tasya mau sholat. Terus Natalia harus apa? Ya nggak apa-apa, biarkan sholat gitu ya. Jadi nggak boleh, jangan kita main, itu nggak boleh ya. Jadi Tasya bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Begitu pula Natalia. Kalau Tasya lagi main ke rumah Natalia, mainnya jangan hari Minggu ya, aku mau ke gereja gitu. Kalau sama Tasya nggak boleh, itu juga nggak boleh. Jadi harus biarin Natalianya ke gereja dulu, nanti mainnya setelah pulang. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Ya, jadi kita nggak boleh memaksakan agama kita itu harus diikuti oleh orang lain yang berbeda agama. Itu ada di undang-undang, jadi nggak boleh memaksakan kehendak. Nah, karena di Indonesia itu ada banyak agama yang berbeda. Itu ya, itu adalah sila pertama, sila ke-1 tadi ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila itu ada 7 di sini. Sekarang kita lanjut, perhatikan video di bawah ini ya. Dari video yang kalian perhatikan tadi, yang kalian lihat,
bercerita tentang pengamalan Pancasila sila kedua. Ya. Apa aja sih penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila? Perhatikan. Sila kedua itu tadi bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bukan cuma adil tapi beradab. Yang pertama apa penerapannya? Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Kalau yang tadi di video itu ada pengemis, terus ada orang yang lewat, dia pukulin. Nah, itu tidak menunjukkan persamaan derajat. Jadi yang mukulin itu merasa derajatnya itu lebih tinggi dari pengemis, ya, nggak boleh. Kemudian saling mencintai sesama manusia. Nah, tadi pengemis itu ditolong sama orang ya, walaupun tidak kenal, tapi dia mau menolong karena sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain ya, seperti tadi nggak boleh main asal pukul aja. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini banyak ya Naya. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, saling tolong menolong seperti video tadi. Ada orang yang jatuh ditolong, ada orang yang sedang sakit ditolong. Berani membela kebenaran dan keadilan. 8. Mengembangkan sikap hormat dan menghormati serta kerjasama dengan orang lain sebagai wujud bangsa Indonesia menjadi bagian seluruh umat manusia. Itu penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila kedua itu apa? Pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Jadi biasanya orang yang kulit putih menghina orang kulit hitam, itu nggak boleh karena kita sama-sama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran serta keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang kesepuluh, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nah, tadi dalam penerapan sila pertama, itu ada toleransi antar umat beragama ya. Pernah datang ke sini nggak? Ada yang udah pernah ke sini belum? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Ini namanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Candi Borobudur. Candi apa? Candi Borobudur. Ya, Candi Borobudur. Nah, salah satu penerapan sila Pancasila ketika kita berkunjung ke Candi Borobudur itu apa? Tidak boleh merusak patung yang ada di sana. Ini kan patung Buddha nih ya. Tidak boleh merusak relief. Itu salah satu bentuk kita menerapkan toleransi antara umat beragama. Ada yang tahu nggak? Ini patung ini dibuatnya dari apa? Batu. Dari batu. Gimana cara membuatnya? Ada yang tahu nggak teknik-tekniknya? Batu, Pak. Ukir. Ada yang tahu nggak? Dari batu. Nggak ada, belum ada yang tahu ya. Oke, sekarang pertama kita mengenal karya seni rupa dulu. Ya, karya seni rupa itu apa sih? Karya seni rupa itu terdiri atas karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan 3 dimensi. Ya. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan kain batik. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Seperti yang kita lihat tadi, patung itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta dapat dilihat dari segala arah. Ya, ini karya 2 dimensi ya, lukisan ya. Ini patung merupakan karya, maaf, ini 3 dimensi ya, bukan 2 dimensi. Nah, karya seni patung. Patung itu adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung memiliki nilai keindahan. Patung itu bukan cuma bentuk manusia doang. Ada hewan, tumbuhan, kemudian ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Ya, udah ada yang pernah lihat patung belum? Pernah, Pak. Nah, Pak. Pernah, Pak. Nah ya, nih patung nih banyak ya. Jadi patung itu bukan cuma manusia aja bentuknya, ya bukan cuma hewan aja. Jadi banyak bentuk-bentuknya. Ini ada yang bentuk manusia, ini bentuk apa nih? Lambang matahari ya. Kalian tahu nggak bagaimana cara patung-patung ini dibuat? Ada yang tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Dari kayu. Mana yang dari kayu? Yang ini dari kayu. Pas pojok kiri. Ya, betul kayu. Kanan, ya.
Ada lagi? Caranya gimana? Ada yang tahu nggak cara buatnya? Kalau belum ada yang tahu, perhatikan. Teknik-teknik membuat patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Ada 4 cara membuat patung ya, tekniknya ya. Yang pertama memahat, mencetak, konstruksi. Yang keempat membutsir. Memahat apa sih Pak? Memahat? Perhatikan. Ini ada tadi patung Buddha yang tadi ya. Nah ini patung kayu. Nah teknik pahat itu apa sih? Teknik pahat adalah teknik pembuatan patung dengan mengurangi bahan yang dipahat, dibor, atau dipotong. Teknik ini digunakan untuk bahan keras seperti batu dan kayu. Contohnya tadi patung Buddha dan patung suku Asmat. Ini yang ini ya. Ada lagi nggak yang pernah lihat patung yang bahannya terbuat dari batu atau kayu? Aku pernah lihat yang kayu. Kayu apa? Patung apa nak? Ada yang pernah ke Malioboro nggak? Jogja atau di mana? Di situ ada banyak patung tuh. Ya, contoh patung-patungnya ada lambang Garuda, ada patung wayang dan lain-lain ya. Nah, yang kedua itu tadi teknik cetak. Teknik cetak dilakukan dengan mencairkan bahan padat dan membentuknya menggunakan alat cetakan seperti logam, perunggu, gipsum, tanah liat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahan tersebut dikeringkan hingga padat kembali. Contohnya patung dari logam. Ya, ini tadi nih. Jadi ini cetakannya nih. Terus diisi sama logam. Ketika sudah mengeras, dibuka, hasilnya jadi seperti ini. Nah, contohnya juga nih. Ini ada cetakan patung buah apel. Ya, ini telah jadi seperti ini setelah keras. Ada yang tahu lagi patung yang dicetak apa aja? Ada yang pernah lihat pembuatan patung yang dicetak? Belum pernah ya? Nggak pernah, Pak. Nah, oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, teknik konstruksi. Teknik konstruksi sangat cocok diaplikasikan pada bahan keras seperti kayu, perunggu besi, dan bahan lainnya yang sesuai. Penerapan teknik ini dilakukan dengan menyusun serta membentuk atau membangun model patung yang diinginkan. Jadi sebelum dibuat patungnya, dibentuk dulu nih modelnya yang diinginkan menggunakan bahan yang tersedia. Teknik konstruksi bisa dilakukan dengan atau tanpa kerangka tergantung kebutuhan pembuatannya. Nah ini contohnya patung yang lagi dibangun nih. Ya, lihat. Ini menggunakan alat-alat berat, jadi dibuat dulu modelnya nih, baru disusun batu-batuannya. Seperti ini juga, ini patungnya besar kan nih, ini manusia nih, ini patungnya sebesar ini. Ini kan nggak mungkin dicetak ya, nggak mungkin juga dipahat, nggak mungkin juga dicor ya. Jadi dikonstruksi, dibangun ya patung Buddha ini. Jadi ini bahannya terbuat dari logam, jadi logamnya disatukan hingga menjadi seperti kepala Buddha ya. Selanjutnya, teknik membutsir. Teknik membutsir itu adalah teknik pembuatan patung dengan membentuk langsung menggunakan tangan. Dalam teknik ini, bahan akan ditambah dan dikurangi. Contoh, patung dari tanah liat dan patung dari mainan lilin. Nah ini, patung dari tanah liat tadi ya, berbentuk seperti guci. Ini juga patung mainan lilin. Jadi lilin mainan yang awalnya berbentuk kotak itu ya, udah pernah lihat ya? Awalnya berbentuk kotak, persegi, kemudian dibentuk, ada yang diambil, ada yang ditambahin, dan segala macam, hingga membentuk banyak aneka patung ya. Sampai sini ada yang mau bertanya, nak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tentang patung, tentang tadi Pancasila, atau enggak Bapak yang tanya deh. Patung yang pernah kalian lihat itu patung apa aja, nak? Patung kayu. Patung kayu, apalagi? Lihatnya di mana? Patung motor. Kalian pernah jalan-jalan ke Liling Jakarta nggak? Ada patung apa aja tuh di Jakarta tuh? Pancoran. Pancoran, ya. Bundaran Sudirman. Patung Sudirman. Oh. Patung proklamasi. Patung proklamasi. Udah banyak yang jalan ya di Jakarta ya. Belum pandemi ya. Oke, nah itu kan patung-patung itu dibuatnya bukan cuma pahat, bukan cuma di konstruksi ya, itu contoh-contoh patungnya itu ya. Jadi ada banyak selain patung yang ada di jalan, juga yang di museum-museum itu juga banyak. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Nah, siapkan buku tulis kalian, nak. Kalian kerjakan lembar kerja peserta didik. Tematik kan, Pak? Iya, di buku tematik. Siapkan ya. Nah, ini lembar kerja peserta didik. Petunjuknya, kerjakan di buku tulis kalian. Kedua, perhatikan perintah soal yang harus dikerjakan. Nanti ketiga, bacakan hasil jawaban kalian untuk diberi tanggapan oleh teman kalian. Soalnya apa? Tuliskan 3 contoh masing-masing perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai sila Pancasila ke-1 dan kedua di buku tulis kalian. Jadi yang sesuai dengan ketuhanan Yang Maha Esa apa? Dalam kehidupan sehari-hari dibuat 3. Yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Apa? Sesuai dengan sila ini ya, masing-masing 3. Oke, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu berapa ya? 5 menit ya untuk mengerjakan ya. Nah, sudah selesai, nah ya. Ada yang mau membacakan hasil jawabannya? Saya, Pak.
Siapa itu? Tri, Ayo bacakan nah. Yang pertama, contohnya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. mempersilahkan teman untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, Yang kedua, memeluk agama sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. ya betul. Yang ketiga, Yang ketiga, menghargai orang lain walaupun beda agama. ada lagi tanggapannya? Benar nggak menurut kalian? Benar. Benar, Pak. Ada lagi Benar, Pak. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak boleh kasih dalam Menghargai percakapan. agama orang lain. Menghargai agama orang lain. Oh, banyak tuh, pintar semuanya. Ada lagi? Saling tolong menolong walaupun berbeda agama. Teman berbeda agama. Oh ya, ada lagi? Nah, sekarang yang sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang mau menyebutkan? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Ya, Yang siapa? pertama, tidak boleh kasih Tasya. dalam berteman. Ya. Yang kedua, tidak berbuat seenaknya pada teman-teman. Nah, Tiga, menolong teman jika mengalami kesusahan. yang tenang susahan. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Saya, Pak. Sabila. Apa nak? Yang tadi yang kalian lihat videonya itu loh. Ada orang dipukulin. Berperilaku adil pada semua orang, Pak. Berlaku adil kepada semua orang. Apalagi? Tidak mengejek-ngejek satu sama lain, Pak. Tidak mengejek satu sama lain. Apalagi? Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tinggi nilai kemanusiaan. Bagus. Yang lain? Sudah? Ya. Bagus ya semuanya ya. Jadi semuanya sudah mengerti ya perilaku apa saja yang mencerminkan sila ke-1 dan kedua Pancasila. Tadi yang pertama, yang sila ke-1 itu jadi tidak membeda-bedakan teman yang agamanya berbeda. Kemudian mempercayai agamanya masing-masing. Memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tidak menghalangi teman yang ingin beribadah sesuai dengan agamanya. Saling tolong-menolong walaupun berbeda agama. Dan lain-lain dan banyak lagi ya. Yang kedua, kemanusiaan adil beradab, saling tolong-menolong sesama manusia, tidak bersikap semena-mena, bersikap adil sesama manusia, saling tolong-menolong jika ada teman yang kesusahan, dan banyak lainnya ya. Oke, semuanya sudah paham ya? Sekarang tugas yang kedua, buatlah satu patung sederhana dengan menggunakan lilin mainan. Seperti yang Bapak sudah sampaikan kemarin ya, kalian menyiapkan lilin mainan untuk dibuat patung. Patungnya bebas, apa aja. Boleh hewan, tumbuhan, benda, boleh ya. Silakan dikerjakan, dibuat patungnya. Bapak berikan waktu sekitar 20 menit. Sudah selesai? Sudah. Ya, Sudah, Pak. sudah selesai. Udah, Pak. Ya, coba siapa yang mau memperlihatkan hasil patungnya? Coba perlihatkan semuanya. Syafika, coba Syafika perlihatkan. Coba mana Syafika, perlihatkan. Buat patung apa nah itu nak? Bunga. Bunga. Oh ya, bagus ya. Ada lagi yang mau memperlihatkan? Mana Arsya? Lihat. Patung apa itu? Manusia ya? Iya. Orang. Ya, ada lagi? Apa itu nak? Buah-buahan, Buah. Ya, mantap. Banyak buat buahnya ya. Ada lagi? Saya, Ya, patung apa itu nak? Burung, Pak. Mana? Coba nggak kelihatan nak? Itu dari depan ya? Sampingnya ada. Oh iya. Itu ya, burung. Oke. Ada lagi? Itu patung apa nak? Bunga. Bunga. Ya, pinter. Saya paus, Pak. Bikin paus. Apa? Siput. Oh iya. Keren. Mana paus? Yang bikin paus tadi siapa? Mana yang bikin paus? Oh iya, wah mirip.
Setelah pelajaran selesai ya, setelah kita belajar tadi, kesimpulannya apa aja sih? Nah, ini kesimpulannya nih. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, kesimpulannya adalah yang pertama, perilaku yang merupakan pengamalan Pancasila ke-1 itu apa aja? Yang pertama, saling menghormati antar teman yang memiliki agama atau kepercayaan berbeda. Yang kedua, menjaga toleransi dan selalu menjaga kerukunan antar teman. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman atau mau berteman dengan siapa saja, walaupun memiliki agama yang berbeda. Dan yang kedua, perilaku yang merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Yang pertama, saling mencintai sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Patung itu merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ada 4 teknik pembuatan patung. Yang pertama, memahat, mencetak, konstruksi, dan mengukir. Ya, jadi itulah materi yang sudah pelajari tadi. Oke, sekarang Bapak akan memberikan soal latihan ya, Nak ya. Silakan cek di room chat-nya, Nak, room chat Zoom. Itu ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Sudah lihat semua? Atau enggak Bapak kirim di grup deh? Bapak kirim di grup deh. Room chat. Kirim di grup aja, Pak. Ya, di grup ya. Grup WA ya. Ya. Nah, sudah Bapak kirim. Dikerjakan, Nak. Nanti hasilnya di screenshot ya, nilainya ya. Kemudian kirim ke Bapak. Oke. Bapak beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan ya, Nak ya. Kerjakannya hanya cukup 1 kali ya, Nak ya. Nggak usah berkali-kali ya. Nanti hasil skornya di screenshot ya, kirim ke Bapak ya. Pak, kok ini 7-nya ada 2 ya, Pak? 7-nya ada 2. Coba Bapak lihat. Pak, saya udah selesai, Pak. Udah di screenshot. Oh iya, 7-nya ada 2 ya. Ya udah nggak apa-apa. Pak, saya juga udah selesai, Pak. Udah screenshot. Ya. Nomor 7 ada 2 ya. Sudah selesai semuanya? Pak, saya sudah, Pak. Ya, Sudah, ya. Pak. Sudah, Pak. Ya, ayo semuanya nyalakan kameranya setelah selesai mengerjakan tugasnya. Baik, terima kasih yang sudah mengerjakan seluruh tugasnya dan yang sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran esok hari. Karena besok hari Selasa, libur Idul Adha ya. Jadi kita akan mulai belajar lagi hari Rabu. Materi yang akan kita pelajari besok berarti penerapan sila ketiga dan keempat Pancasila ya, Nak ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Siapa yang mau mimpin doa? Siapa? Mimpin doa setelah belajar? Syafika, ayo Syafika pimpin doanya teman-teman. Setelah selesai belajar. Setelah kita selesai belajar, mari berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih semua telah mengikuti pelajaran hari ini. Tetap sehat terus, tetap menjalankan protokol kesehatan 5M, jaga jarak, memakai masker, Jauhi kerumunan. Mengurangi mobilitas, Pak. mobilitas, dan cuci tangan ya, Nak ya. Mari mobilitas, Pak. Ya, pelajaran hari ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.